Pasukan jin muslim hadir. Inilah lawan makhluk ini. Tarik ke atas. Patahkan kakinya ini. Patahkan satunya. Patahkan kedua tangannya ini. Sampaikan ke tuanmu, saya pasti akan datang nanti ke sana. Sampaikan ke tuanmu, saya pasti akan datang ke sana. Tidak perlu datang ke sini, saya pasti akan datang ke sana. Selama saya masih hidup, saya datangi tempat ini. Sampaikan ke tuanmu, suruh tunggu di rumah, suruh tunggu di tempatnya. Coba kamu, saya tunggu sana. Kenapa kamu bergaya? Karena kamu punya tanduk ini. Jangan ya. Kamu merasa hebat karena punya tanduk, bisa merobot parkiran di tempat ini. Iya. Merasa hebat kamu. Jangan membantahkan tanduk saya. Yang lain, hijab sakronnya tolong diistiqomahkan setiap malam. Yang sudah mendapatkan ijazah hijab parki diriadoi lagi, dikuasai lagi. Dan hijab Jafar Shodiqnya saya minta untuk dibuat pagaran lagi di tempat kita ini, karena bangsa-bangsa jin ifrit di zaman sekarang ini semakin kuat. Kekuatan mereka semakin kuat karena tingkah laku dari umat sendiri yang membuat jagat ini semakin mendekati hari kiamat. Kita yang butuh Allah. Semua orang beribadah, sholat, dia nggak menambah keagungan Allah karena Allah sudah maha agung. Dan semua orang ini nggak ada yang sholat juga tidak akan mengurangi keagungan Allah karena Allah sudah maha agung, gitu loh. Semua yang kita lakukan itu kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Semua yang kita lakukan yang baik-baik yang untuk diri kita nggak melakukan yang buruk-buruk, main, judi, wanita dan sebagainya, itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Jadi lakukanlah dengan senang hati, dengan ikhlas gitu. Karena itu untuk kebaikan diri kita sendiri, itu yang harus dipahami.
Kenapa? Siapa yang ingin menjadikan tumbal? Val. Mana yang tadi? Awas. Kalau mau nyerang saya. Jangan nyerang santri saya. Kalau mau nyerang saya dulu. Alat selamat saya. Santet. Kalau mau Jaga nyantet, omongan kamu. kalau mau nyantet itu nyantet saya, jangan nyantet santri saya. Jaga omongan kamu. Bakarannya dia. Baca ya saya kok dalam hati. Dulu pakaiannya semuanya. Pakai semuanya. Kamu mau bawa santri saya? Ya. Bawa saya. Bawa saya saja, jangan bawa santri saya. Tambah kesaktian saya. Kami pertama sebenarnya. Bunuh sampai kali ini. Tujuan kamu nyerang santri saya itu mau apa?
satu kau. Jaga tumbal. Kesaktian saya. Urusan kamu kan sama saya, bukan sama santri. Satu-satu saya bunuh. Dari tumbal, saya belum beramal. Saya akan tetap datang sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum ya akhrimul qadam minal badan. Assalamualaikum ya ahlimul nawfil. Assalamualaikum ya ahlimul najajah. Assalamualaikum ya ahlimul ghaib. Agisni wa adil biha di al-qadai hajat wa yaqadi al-hajat wa yaqadi al-hajat. Barik ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Bismillah. Assalamualaikum ya ridal. Assalamualaikum ya ahlimul najajah. Assalamualaikum ya ahlimul najajah. Ya syaikhusal kalam ya kutub barokani ya Ramadani ya Subhani ya Muhammadi Aba Muhammadin Sayyidina Su'abul Qadir Jalani agisni wa bidani fi qadati wa yaqadi. Assalamualaikum ya pasukan jin muslim hadir. Bismillah. Lawan makhluk ini. Bismillah. Ini saja. Tapi kamu nggak berani bantu. Wah. Tetapin ke tembok lagi. Tarik ke atas. Muhammad. Patahkan kakinya ini. Patahkan satunya. Patahkan kedua tangannya itu. Sampaikan ke tuanmu. Saya pasti akan datang nanti ke sana. Sampaikan ke tuan kamu. Tunggu nanti malam. Saya pasti akan datang ke sana. Tidak perlu datang ke sini. Saya pasti akan datang ke sana. Selama saya masih hidup, saya datangi tempatnya itu. Sampaikan ke tuanmu itu. Suruh tunggu di rumah. Suruh tunggu di tempatnya itu. Untuk kalah saya kemarin. Wah, semua pasukan kamu. Saya tunggu di sana. Kenapa kamu bergaya? Karena kamu punya tanduk ini. Jangan. Ya? Kamu merasa hebat karena punya tanduk bisa nerobos pageran di tempat ini. Iya. Merasa hebat kamu. Dan kau patahkan tanduk saya. Jangan cabut ekor saya. Sudah betapa berapa tahun kamu bisa tersikap seperti ini? Berapa tahun kamu? Bukan semuanya. Sampaikan ke tuan kamu sekarang. Pulang sana, sampaikan ke tuan kamu. Saya akan tetap datang ke sana nanti. Tidak perlu datang ke sini, nanti saya ke sana. Pulang kamu. Yang lain pagaran ya. Yang lain dipagari. Jangan ada yang kosong ya. Jangan ada yang kosong pikirannya. Yang lain icip sakronnya tolong diistiqomahkan setiap malam.
yang sudah mendapatkan ijazah hijib parki diriadhoi lagi, dikuasai lagi. Dan hijib Ja'far Shadiqnya saya minta untuk dibuat pagaran lagi di tempat kita ini, karena bangsa-bangsa jin ifrit di zaman sekarang ini semakin kuat. Kekuatan mereka semakin kuat karena tingkah laku dari umat sendiri yang membuat jagat ini semakin mendekati hari kiamat. Sebenarnya jagat ini nggak akan kiamat selagi umat ini masih taat. Teman, saat ini kita ketahui kalau kelakuan kita ini sudah bukan seperti manusia lagi, sudah seperti binatang. Jadi hawa nafsu yang sudah mengendalikan pikiran, bukan pikiran lagi yang mengendalikan hawa nafsu. Padahal ketika kita dikatakan sebagai manusia yang sempurna itu bukan sempurna apa adanya, sempurna karena kita sempurnakan, sempurna karena akal kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena kita ini selain diberikan akal juga diberikan nafsu. Kalau malaikat hanya diberikan akal tetapi tidak diberikan nafsu, sedangkan hewan hanya diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal. Sedangkan kita punya akal dan juga punya nafsu. Kalau akal kita mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kita insya Allah lebih baik, lebih mulia dari malaikat. Tetapi kalau hawa nafsu kita yang mengendalikan akal kita, maka kita akan lebih hina dari binatang. Oleh sebab itu saya minta untuk santri untuk menekan nafsu ini, kan nafsu tidak akan bisa hilang, nafsu hanya bisa dikendalikan. Lalu bagaimana supaya kita mampu untuk menekan hawa nafsu, nafsu lawamah, supiyah, amarah yang ada di dalam diri kita? Tentunya ketika ingin batin kita hidup, maka kita harus menekan dohiriyah kita. Jika dohir kita kuat, maka batinnya lemah. Jika ingin batinnya kuat, maka dohirnya harus lemah. Lalu bagaimana untuk melemahkan dohir? Ya, mengurangi semua kesenangan dohiriyah, makan, minum, tidur, wanita dan lain sebagainya. Itu harus ditekan sekuat-kuatnya supaya batinnya kuat. Kalau batinnya ingin kuat, maka dohirnya harus lemah. Maka saya minta untuk kepada santri dikurangi kesenangan dunianya. Makanya yang terutama untuk santri saat ini saya minta semuanya melakukan puasa bilaruh, tidak makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Apakah ini ada sanadnya? Ada. Apakah ini ada dunungnya? Ada. Karena apa yang kita makan akan menentukan apa yang kita lakukan. Kita ingin menekan nafsu hewani yang ada di dalam diri kita, ya jangan makan yang dari hewan. Semua unsur hewani jangan makan. Makanya seperti daun-daun, seperti hal-hal yang dipendam. Saya minta untuk santri jangan makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa dulu selama 41 hari ke depan ini. Apapun yang ada unsur hewannya, mie ada telurnya jangan. Makanya hanya yang tidak ada nyawanya, dari tumbuh-tumbuhan saja, bukan dari hewani. Nggih. Saya minta untuk panjenengan mohon doanya dan juga mohon untuk beriadah dulu nggih. Untuk semuanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya minta juga kita semuanya harus menjaga kesatuan dan persatuan kita. Jangan mau untuk diadu domba. Karena fitnah dajjal di akhir zaman ini ialah mengadu domba, membuat seseorang saling membenci, pada akhirnya saling berperang sesama saudara. Ini nanti kalau seluruh negara sudah berperang dan hancur, ini nanti dajjal akan muncul. Dan yang tidak bisa dihancurkan hanya Mekah dan Madinah. Tetapi selama kita masih memegang persatuan dan kesatuan, mencintai negara, maka dajjal ini nggak akan muncul. Oleh sebab itu tanamkan cinta negara yang paling utama.
Jangan sampai kita dibentur-benturkan antara negara dan agama. Ini perlu sekali saya sampaikan. Dajjal nggak akan muncul sebelum negara-negara Islam, terutama kita ini yang hampir 70% penduduknya Muslim, jangan sampai diadu domba antara negara dan agama. Jangan sampai. Apapun itu, apabila ada ceramah yang menghasut kebencian kita kepada negara, jangan diikuti. Walaupun yang dipakai entah itu hadis ataupun Al-Quran, hati-hati di situ. Jika ada ceramah-ceramah yang isinya kebencian, adu domba, jangan didengarkan, jangan diikuti. Apapun itu kalau membuat hati sampean semakin benci dengan alasan apapun, jangan diikuti, nggih. Jangan diikuti. Semoga saja kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dan juga selalu dalam ridha Allah dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan untuk semua saudaraku, anak-anakku semuanya, belajar agama, ilmu harus diterima dengan hati, jangan diterima dengan nafsu. Kalau diterima dengan nafsu, adanya hanya menuhankan diri kita, bukan menuhankan Allah. Nanti panjenengan ketika mendengar suatu hal yang kira-kira itu dikira baik, Allahu Akbar sambil bawa bom, itu panjenengan berarti menuhankan diri panjenengan, bukan menuhankan Allah. Kalau menuhankan Allah ketika menyebut Allahu Akbar, Allah itu maha besar, diri kita itu kecil, tidak ada apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa, lalu tidak bisa semena-mena begitu, nggih. Ini perlu untuk dipahami supaya panjenengan semuanya tidak menjadi seperti orang yang buta lalu menganggap semuanya itu benar. Orang buta yang ditanya tentang gajah, ketika sampean baru memegang telinga gajah lalu mengatakan bahwa gajah itu lebar, karena yang sampean pegang hanya telinganya, dan sampean teriak-teriak kemana-mana kalau gajah itu lebar. Ada juga yang teriak-teriak bahwa gajah itu panjang, karena yang dipegang adalah belalainya. Jadi kalau mau belajar agama secara kafah, tidak boleh sepotong-sepotong. Belajar agama harus secara kafah. Nanti mendengar hadis atau firman Allah, kalau ketemu sama orang kafir harus dibunuh, lalu di jalan bunuh orang. Padahal di situ ada asbabun nuzulnya. Ada ceritanya ketika firman itu turun, boleh membunuh kalau kita dibunuh. Bukan orang lagi makan, orang lagi tidur dibunuh. Itu apa itu? Bahkan ada ancaman Allah, siapa yang membunuh orang kafir yang tidak memerangi kita, maka haram hukumnya untuk masuk ke dalam surga. Ini hati-hati sekali. Hati-hati sekali, perlu untuk dipahami secara mendalam, nggih. Kenapa ini saya sampaikan? Karena di akhir zaman seperti ini banyak orang yang pintar tetapi tidak benar. Hati-hati sekali. Pintar tetapi tidak benar. Hati-hati sekali nih, nggih. Semoga kita semuanya bisa menjalankan sunnah-sunnah seperti yang dianjurkan baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah diutus di muka bumi ini tidak lain ialah untuk memperbaiki adab. Itu yang paling utama. Rasulullah itu sangat sayang kepada semua makhluk, bukan hanya kepada orang yang ahli agama, tetapi kepada orang musyrik, orang kafir pun baginda juga sayang. Bahkan ada salah satu riwayat yang orang kafir itu buta dan setiap hari mencaci baginda Rasulullah, itu pun oleh baginda Rasulullah disuapi, sampai pada akhirnya baginda Rasulullah SAW meninggal. Ketika meninggal, Abu Bakar mendekati orang tersebut dan menggantikan makannya. Ketika menggantikan makannya itu pun sambil mencaci. Nah, ketika itu Abu Bakar tidak tahan, lalu mengatakan bahwa yang selama ini menyuapi panjenengan itu yang sampai caci itu. Ketika tahu hal itu langsung masuk Islam. Nah, inilah kelebihan dari baginda Rasulullah. Ketika dicaci, beliau mendoakan, berbuat baik. Tidak pernah ketika dicaci lalu membalas mencaci. Jadi orang yang paling kuat itu bukan yang mengalahkan musuh-musuhnya. Orang yang paling kuat itu yang tidak bisa dimusuhi. Kalau sampean, terutama mohon maaf bapak-bapak yang sudah punya istri, kalau istrinya sampean ngomel kok sampean naik marah, berarti sampean masih lemah. Tapi kalau istrinya sampean marah, sampean senyum bisa meluk, itu baru sampean kuat, nggih. Jadi yang kuat itu orang yang mampu mengalahkan
hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya. Nggih, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.